Bintang tamu kita kali ini adalah anak muda yang takut Tuhan. Dia adalah sosok yang humble, inspiratif, dan punya segudang prestasi. Namanya semakin dikenal banyak orang ketika dia terpilih sebagai Putri Danoposo pada tahun 2022. Inilah dia, Lovely Deborah Tolembo. Bagaimanakah kisah perjalanan kehidupan Lovely? Langsung saja. Hai, kembali lagi bersama kami di Ruang Positif. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, anak muda yang sangat cantik dan tentunya sangat berprestasi. Siapa dia? Langsung saja, ini dia. Halo. Hai Lovely. Devi. Wow, for information guys. Jadi Lovely ini DP jadwal sangat susah sekali terang dapat. Setelah beberapa kali tim hubungi, akhirnya waktunya Tuhan hari ini Tara berjumpa. Berarti hari ini hari terbaik ya. Yes. Terang santai-santai saya Lovely, jangan tegang. Pertama, Lovely boleh perkenalkan dirinya Lovely, terus Lovely seperti apa sih di masa kecil? Karena saya percaya bagaimana Lovely sekarang itu terbentuk dari Lovely di masa kecil. Boleh, silakan. Oke Kak Devi, kalau mau ditanya-tanya begini tadi saja waktu datang kan Lovely bilang lebih baik 1000 kali disuruh bawa WL daripada mau ditanya-tanya begini. Tapi Lovely pikir kali ini Lovely datang di podcast Ruang Positif untuk jadi berkat menjangkau banyak orang. Kalau mau bilang Lovely masa kecil sangat-sangat berbanding terbalik kalau Kak Devi mau lihat Lovely yang sekarang. Karena kalau masa kecilnya Lovely itu paling tidak mau tampil di depan umum. Dan ini juga for information, belum ada yang tahu guys, Lovely itu waktu kecil pemalunya. Orang bilang sekarang di sini minta ampun, pemalu sekali. Baru penakut, tidak berani tampil, pokoknya tidak percaya diri. Kalau mau digambarkan Lovely saja, pribadinya Lovely, kalau mau gambarkan Lovely punya masa kecil, selalu yang tersirat di dalam pikiran itu penakut, pemalu. Karena betul-betul tidak berani sama sekali tampil untuk di depan orang. Mau bicara saja dengan orang itu, rasa takut lebih besar daripada apa yang mau disampaikan itu padahal penting. Jadi kalau tanya Lovely punya masa kecil itu bagaimana? Ya, penakut, pemalu. Jadi kalau mau lihat Lovely yang sekarang dengan yang dulu, orang-orang yang keluarganya Lovely, keluarga terdekat yang tahu Lovely masa kecil, ketika lihat Lovely sekarang yang sudah jadi Lovely yang besar, Lovely yang sudah dewasa, yang memang besar ya. Sangat berbanding terbalik, tidak percaya karena bilang kenapa bisa Lovely dari yang penakut, pemalu bisa jadi anak yang puji Tuhan, bisa berani tampil, percaya diri. Dan kalau ditanya kenapa juga tidak ada yang tahu karena semua campur tangannya Tuhan dalam kehidupannya Lovely. Jadi ya kalau Lovely pun kalau ditanya apa yang masa kecilnya Lovely, ya cuma dua itu Kak Devi yang tersirat. Penakut, pemalu, karena betul-betul kalau mau dideskripsikan bagaimana penakut dan pemalunya tidak berani tampil depan umum itu kayaknya tidak ada kata-kata yang bisa dideskripsikan. Karena pernah saking penakutnya Lovely, ini untuk gambarannya penakutnya Lovely itu bagaimana. Karena banyak orang waktu masa kecilnya itu penakut, pemalu, tidak berani tampil, orang anggap itu biasa. Tapi buat Lovely itu pernah satu kali waktu di gereja mau latihan tamborin. Ceritanya lalu mama kasih masuk di tamborin di gereja, mau latihan tamborin. Tapi karena penakut dengan pemalu ini Kak Devi, sampai-sampai mama yang pergi latihan gerakannya di gereja, terus mama pulang ke rumah baru mama yang ajar Lovely. Karena kalau Lovely yang latihan langsung di gereja tidak berani, pasti malu. Terus orang bilang mabence, maraju juga cili supaya tidak jadi pergi latihan. Jadi kalau dibilang Lovely itu bagaimana kecil, penakut dan pemalu teman-teman Kak Devi. Jadi ini for information baru Kak Devi yang tahu. Dan teman-teman yang teman-teman nonton Ruang Positif yang nonton. pasti terang kayak wow, ternyata Lovely. Kayak mungkin Lovely, tapi itulah prosesnya Tuhan. Berarti semua itu kayak mengalir begitu saja sampai membentuk Lovely kayak tiba-tiba percaya diri. Tentu dengan proses-proses dari sekolah SD itu, masa-masa SD-nya Lovely itu betul-betul nanti di kelas 5-6 baru Lovely berani ikut kegiatannya ekstrakurikuler. Itu juga salah satu mungkin caranya Tuhan, bukan mungkin, Lovely percaya itu caranya Tuhan untuk membentuk Lovely supaya Tuhan bilang mau pakai Lovely untuk jadi berkat buat banyak orang. Dari Lovely yang berani, jadi dari penakut jadi berani, dari yang tidak berani tampil depan umum jadi berani lewat ekstrakurikuler sekolah. Dan itu
kelas 5 menjelang masuk kelas 6 KDV SD, dan terbentuknya betul-betul dapat jati diri, percaya dirinya itu di SMP lewat ekstrakurikuler SMP-nya kita. Jadi waktu itu Lovely masuk SMP masih kurang percaya diri. Dari SD kita kelas 5, kelas 6, masuk di SMP lagi Kak Devi, kita ikut Lovely ikut kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yang paling Lovely tidak pernah mau lupa itu ikut drum band. Jadi teman-teman yang pernah ikut marching band, nah itu bagus untuk pembentukan percaya diri, karena dari situ kita positifnya kita dapat pujian, tergantung dari bagaimana kita mengambil puji-pujiannya orang itu Kak Devi. Kalau Lovely ambil orang puji, apresiasi, jadi menimbulkan percaya dirinya Lovely. Dari SMP itu Lovely mulai berani, dan puji Tuhan lewat proses-proses kegiatan-kegiatan di sekolah, sampai mama bilang, Ngana ini so tidak waktu di rumah, Ngana ini so ikut kegiatan terlalu full, sampai mama sendiri so buang bahasa begitu, karena saking sudah menemukan percaya diri, sudah menemukan keberanian dilawan itu rasa takut dengan berani teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih penakut, insecure, pemalu, semua itu bisa dilawan. Berdoa dan bekerja keras juga, orang harus berusaha dari terampi diri sendiri, supaya kalau orang begitu terus pemalu, penakut, istilahnya Lovely lalu pikir kalau saya begini terus, banyak peluang-peluang di sekolah yang mungkin Lovely lewatkan begitu saja. Banyak kesempatan-kesempatan yang Lovely bisa jadi berkat buat banyak orang, Lovely lewatkan dengan begitu saja. Tapi puji Tuhan lewat masa SMP, Lovely Tuhan proses melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Puji Tuhan bisa jadi Lovely yang sekarang, bisa berani, apalagi bicara di depan umum, luar biasa. So guys, kalau Lovely bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi ayo ambil setiap kesempatan yang ada. Ya, betul. Kak Devi pertama kali ketemu Lovely itu di SMA 2 waktu ada dibikin fashion show. Lomba-lomba fashion show guys. Atau fashion show. Ya. Putri pelajar. Lovely kayaknya masih SMP waktu itu ya. Waktu itu masih SMP kelas 2. Kak Devi SMA kelas 2 juga kelas tuh, 2, iya. Mungkin itu first impression Lovely ketemu sama Kak Devi, terus Lovely bilang, ini orang atau Barbie guys. Aduh Tuhan. Dan Lovely ini memang anaknya sudah humble dari dulu. Puji Tuhan. Kak Devi saja kayak, anaknya siapa ini? Datang kan Lovely, ingat waktu sama pulang ketemu di pagar, kok Lovely datang, Kak Devi begitu. Siapa ini anak ini? Padahal baru baku dapat waktu hari itu. Dari situ sampai sekarang Kak Devi lihat Lovely sama begitu, dan Puji bukan Tuhan. karena nanti Lovely so putri dan oposo terus Lovely bangun citra, tidak, tapi sebelum Lovely belum dipandang orang, belum jadi center, belum jadi bintang seterang ini, Lovely memang orang sudah sehumble itu. Dan itu yang Kak Devi amazed sekali sama Lovely. Wow, ini Puji orang tidak Tuhan. berubah sama sekali. Kalau mama bilang mau di atas pohon kelapa, mau di atas pohon tomat, tetap harus jadi orang yang sama. Artinya Keren. mau orang ada di posisi yang di atas teman-teman, orang mau di atas posisi yang terendah sekalipun dalam kehidupan kita, harus tetap jadi pribadi yang sama. Dan puji Tuhan kalau Kak Devi first impressionnya humble, karena Lovely juga seringkali banyak berkudapat dan orang bilang Lovely ini anaknya ramah, senang. Memang karena kebiasaan di rumah dibiasakan sering bategur. Kalau orang di sini kan sering bategur. Semua mau terbentuk dari situ karakter. Dan memang juga nanti ke belakang ini Lovely baru berpikir dan baru sadar oh ternyata jiwa sosialnya Lovely ini memang ada. Karena kalau ada orang lewat yang dikenal teman-teman, terus kalau tidak disapa atau tidak ditegur, kayaknya kurang begitu, kurang, jadi harus disapa. Jadi untuk jadi orang yang humble itu tidak bisa dibuat-buat. Kak Devi itu bawaan, dan Lovely percaya kalau orang humble dengan orang juga pasti akan humble dengan kita. Yes, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Lovely sudah melewati masa-masa kecilnya, bagaimana dia boleh berproses melawan rasa malunya, sehingga Lovely bisa jadi Lovely yang percaya diri sekarang. Jadi prestasi apa saja yang sudah Lovely capai dari Lovely kecil sampai di usia yang sekarang? Kalau dari kecil sampai di usia sekarang tentunya
Kalau mau dibilang banyak, tidak banyak-banyak juga teman-teman. Kalau SD itu sering ikut-ikut kegiatan dan puji Tuhan dari kelas 4 sampai kelas 6 tidak keluar dari lingkaran 3 besar lah Kak Devi untuk Wow. akademik. Masuk di SMP juga puji Tuhan tidak keluar dari lingkaran 2 besar. Boleh dibilang prestasi. Prestasi dong. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Masuk di SMA juga, puji Tuhan. Seperti itu lagi Kak Devi. Jadi kalau mau ditanya biasa, kan dari anak yang pemalu ini Kak Devi, tiba-tiba terus kalau mau belajar pun susah karena bukan malas bertanya. Oh ya, jadi malas bertanya karena memang dasarnya basicnya pemalu dan penakut, jadi takut. Jadi tiba-tiba di kelas 4, 5, 6 SD itu tiba-tiba ada kemauan untuk belajar karena itu tadi rasa takut kita lawan dengan harus berani karena banyak kesempatan yang akan dilewatkan kalau takut terus. Jadi di SMA puji Tuhan juga tidak keluar dari 3 besar. Terus di SMA itu banyak ikut dari SMP banyak ikut kegiatan marching band, drum band. Terus puji Tuhan juga Tuhan perkenankan, Tuhan taruh jadi berkat di tengah-tengah teman-teman dan melalui lomba-lomba yang ada. Puji Tuhan rata-rata juara-juara 1 Kak Devi. Wow. Sampai juga oh ya waktu ikut lomba dengan Kak Devi juga itu masuk di pada Lovely peserta yang paling cilik. Iya. Di paling antara cilik. kakak-kakak yang sudah dewasa, sudah SMA, tapi puji Tuhan Tuhan perkenankan ada di 5 besar. 5 besar. Dan puji Tuhan kalau prestasi ditanya untuk Lovely, prestasi terbesarnya Lovely dari Lovely kecil sampai sekarang semua prestasinya besar, tapi puji Tuhan Tuhan kasih berkat melalui Putri Danau Poso tahun 2022. Kalau dipikir-pikir dengan Lovely yang dulu tidak mungkin Kak Devi, tidak akan mungkin, tapi puji Tuhan dengan melalui Putri Danau Poso tahun 2022 Lovely anggap itu anugerah Tuhan, prestasi Lovely yang besar dalam jalan hidupnya Lovely sampai saat ini karena kalau bukan Tuhan teman-teman tidak mungkin. Ini saya sendiri yang alami bilang kalau bukan Tuhan tidak mungkin, tapi semua karena Tuhan. Kalau dipikir-pikir tidak pernah terpikirkan Kak Devi sedikit pun untuk jadi putri Danau Poso, jadi ikut istilahnya jadi putri-putrian. Memang pernah mimpi senang nonton Putri Indonesia, Miss Indonesia, tapi untuk berada di satu stage panggung yang besar itu jauh dari namanya Lovely Kak Devi.